kali ini ya Star Lovers ya. Sama seperti yang sudah kita share di media sosial kita, di Instagram, kemudian di story WA kita, tentu aja ya bahwa di siang hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Art Hotel Suites Bianti, di mana akan ada narasumber. Ini udah datang gitu ya. Kita ke markomnya dulu aja. Markom dari Art Hotel ada Kak Immanuel Teja di sini. Hai, selamat siang Kak Teja. Hai, selamat siang Star Lovers. Oke, kayaknya harus sering melihat ke kamera ya Kak Teja ya. Susah juga ya? Susah juga ya, kayaknya pengen ngobrol kita biasanya ngomong tuh tatapan gitu ya, tapi mohon maaf harus ke kamera gitu biar lebih ngerasa ngobrol bareng Star Lovers nih ya Kak Teja ya. Kabar baik Kak Teja? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik banget ya siang hari ini yang. Dan semangat juga nih. Semangat juga dong udah harus. Amin 1. Ada apa tuh? Amin 1 ada apa tuh? Nah, yang udah di-share juga bahwa di Art Hotel akan ada More Than Just Art Volume 4 gitu ya, Lelono. Nah, ini akan siap banget digelar di Art Hotel dan tentu aja dengan line up penampil yang keren-keren ya Kak Teja ya. Benar banget. Oke, jadi untuk Star Lovers yang penasaran juga seperti apa line up-nya, kemudian keseruan apa yang udah dipersiapkan, kita akan kupas di sini. Bisa gabung di line WA kita di 0818621013 atau juga bisa langsung aja dituliskan di kolom komentar Instagram kita @starjogja_fm. Kak Teja, ini menarik ya, karena ini bertepatan dengan kayaknya momennya pas gitu ya. Ini ya lagi pas untuk kesenian-kesenian gitu kali ya di Jogja ya. Betul, apalagi ada libur sekolah ya Kak Teja, yang kayaknya juga mungkin kita butuh refreshing ya Kak Teja. Yoi, benar banget. Benar banget. More Than Just Art ini volume 4 Lelono ini akan seperti apa nih, nanti digelar kapan sih gitu? Oke, kita mungkin lebih kenalan dulu dari More Than Just Art kali ya. Oke, boleh dari situ dulu ya. Oke, jadi More Than Just Art itu adalah sebuah pertunjukan musik jazz yang emang itu tuh udah ada dari 2023 lah ya. 2023 itu mulainya ada di Barley and Barrel. Oke. Barley Barrel itu salah satu outlet kuliner kita yang di Art Hotel Suites Bianti. Emang kita sering mengadakan sosial event. Salah satunya adalah More Than Just Art. Jadi di 2023 terus karena ini adalah sesuatu yang beda. Karena konser musiknya itu selalu dipadu-padankan dengan sebuah kesenian yang lain. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, ini kan udah keempat di volume ketiga, keempat nih. Nih kita ngomongin yang pertama dulu. Yang pertama dulu kita More Than Just Art itu jazz digabungin sama splash painting. Apa tuh? Splash painting itu jadi kita nyediain kanvas raksasa gitu. Terus kita ngelibatin audiens untuk membuat kanvas itu semakin indah. Jadi kita nyiapin cat. Nanti terserah tuh. Jadi si audiens boleh melemparkan cat itu atau mungkin dia boleh pakai tangannya atau mungkin mukanya ditempelin di situ juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu yang pertama dan itu seru banget. Nah, mulai dari situ kita harus juga yang pengen selalu berbeda dengan volume-volume yang lain. Di kedua itu kita menggandeng 10 pelukis untuk live abstrak, live painting di acara di venue. Jadi musik jazz sambil nontonin. Jadi emang kita yang pengen memanjakan telinga, memanjakan mata dan juga memanjakan lidah sih, karena kita juga ada promo-promo makanan tentunya. Oke, itu yang kedua. Terus kita ada yang ketiga. Yang ketiga ini cukup menarik dan cukup membuat kita deg-degser juga. Karena yang ketiga ini mengkolaborasikan antara musik jazz dengan tari wayang orang. Coba aja dibayangkan nih untuk Star Lovers, coba dibayangin kalau misalnya ada sebuah wayang orang, tapi biasanya kita mendengarkan lagu-lagu gamelan, ada musik tradisional kayak gitu, tapi ini musiknya jazz. Ya kayak gitu, coba. Jadi kayak menarik dibayangin ya? Jadi emang unik banget. Saat itu mungkin nanti akan lebih dijelasin sama Pak Randy. Ya mungkin saat ini lagi ngojek. Lagi dengerin kayaknya, jangan-jangan. Lagi dengerin di itu, di situ. Terus habis itu dari si jazz dan juga gamelan itu benar-benar yang bisa ngeblend gitu. Dari si jazz dengan gamelan, lalu dengan tarian yang itu sendiri. Kayak gitu. Nah, yang keempat ini akan semakin menarik karena line up-nya itu juga yang oke, sebelum keempat kita juga ada namanya More Than Just Art Java Tour 2024. Jadi karena untuk More Than Just Art ini sebuah
event yang unik kayak gitu, ada yang sponsorin nih, ada yang sponsorin. Nah, Art Hotel Wanderlust namanya. Itu juga salah satu programnya dari Art Hotel, dari apa namanya, dari perusahaan kita. Itu pengen ngebuat untuk More Than Just Art ini bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Jadi kita ngebawa More Than Just Art ini ke Semarang, kita ngebawa ini ke Bandung sama ke Surabaya, kayak gitu. Dan itu juga di properti Art Hotel. Nah, akhirnya More Than Just Art ini jadi More Than Just Art presented by Art Hotel, dan di keempat ini jadi gongnya dari MTJ Java Tour 2024. Jadi grand finalnya gitu loh. Jadi yang kayak akan semakin meriah, akan semakin banyak kesenian di sana dengan line up yang emang kita kurasi dari kota-kota yang tadi yang kita singgahin kayak gitu. Oke, seru banget ya. Jadi ini kalau yang Wanderlust ini tadi kapan sih berlangsungnya? Gimana maksudnya? Untuk tahun eventnya? Ini kan eventnya tahun ini kan? Kalau eventnya kapan ini tinggal kemarin? Besok aja sih. Jadi kalau misalnya untuk Star Rover nih yang kira-kira Jumat malamnya ya lihat. Malam Jumat kok kayaknya horor banget ya. Jumat malamnya belum ada kegiatan, langsung aja kita ke Bar and Barrel, kita senang-senang bareng untuk dengerin musik jazz sama dengan berbagai pertunjukan kesenian yang lain di sana. Besok mulai dari jam berapa tuh Kak? Jam 6 sore. Jam 6 sore. Ini apakah ada HTM untuk masuk atau free entry nih? Kalau untuk HTM sih ada, tapi bukan HTM sih, lebih ke FDC kali ya, First Drink Charge. Jadi untuk pembelian dengan 100.000 aja, untuk biaya masuknya 100.000 itu udah dapat welcome drink. Sip. Kayak gitu. Dan itu 100.000 hanya ada di aplikasi Art Hotel Wanderlust. Jadi kita harus download dulu kah aplikasi itu atau bagaimana supaya bisa akses? Untuk akses itu jadi harus download dulu Art Hotel Wanderlust, available di Google Play sama App Store. Tinggal daftar aja pakai nomor telepon, nggak ada biaya tambahan. Tapi kalau mau beli tiket juga bayar. Iya dong. Oke, seru banget. Dan tahun ini besok ini ya, ini temanya adalah Lelono. Lelono, kenapa Lelono? Pasti punya ini dong, punya maksud dan filosofinya, tujuannya tuh apa? Kenapa Lelono gitu, pakai kata bahasa Jawa juga gitu. Benar. Jadi Lelono, kenapa kita ngambil Lelono itu kan artinya perjalanan ya dalam bahasa Jawa ya. Ini juga sebagai momentum kita, karena kita udah setahun nih, 1 tahun perjalanan. Jadi kita kayak nge-refresh lagi selama 1 tahun perjalanan dengan berbagai event yang udah kita buat, dengan berbagai edisi dan juga kesenian yang bermacam-macam itu kita akan hadirkan lagi di keempat kayak gitu. Jadi emang lebih untuk mengenang aja perjalanannya gitu ya. Kita. Dan yang biasanya ditanyakan adalah line up-nya nih Kak Teja. Line up-nya siapa aja gitu kan? Biasanya kita penikmat musik jazz apalagi ya. Betul. Oke, kalau untuk line up sih sebenarnya ini udah bukan menjadi bukan yang asing lagi sih di telinga, karena untuk khususnya untuk komunitas jazz pastinya udah beberapa line up itu udah sering didengar sama pecinta jazz. Untuk line up yang pertama itu kita akan ada openernya dulu deh ya. Openernya itu kita dari Jazz Band Senen. Jazz Band Senen yang biasanya main di Bentara Budaya. Betul. Kita mau mengajak mereka untuk sebagai opener More Than Just Art di volume 4. Terus kita ada Seteru Sunyi. Seteru Sunyi itu duo cewek cakep dari Semarang. Dia itu genrenya itu lebih ke lo-fi sebenarnya. Lebih ke lo-fi. Jadi kita juga yang pengen supaya More Than Just Art ini jadi yang enggak terlalu, kalau misalnya orang ngira kalau jazz itu untuk kaum yang berumur, kaum jompo, itu enggak gitu loh. Jadi ini kecil banget ya. Kecil banget. Jadi kalau misalnya udah si Seteru Sunyi ini juga yang membuat kita tuh jadi kayak yang jazz ini bisa dinikmati sama semua umur gitu. Seteru Sunyi. Terus setelah Seteru Sunyi ada 5 Petani. 5 Petani ini itu mungkin profilnya adalah dia ini band instrumentalia dari Bandung. Dan emang dari dulu sih memang dia ini
ngebuat musik-musiknya itu bener-bener yang kayak indah banget gitu, tau gak sih? Jadi kalau misalnya kita kayak, aku tuh ngerasa kalau misalnya dengerin lagu-lagu Lima Petani itu kayak lagi dengerin yang musik-musik penuntun tidur YouTube, tau gak lo? Iya tahu gitu. Oke. Jadi tapi emang seenak itu gitu Lima Petani itu. Ini mengajak kita untuk relax gitu ya, Kak Teja ya. Gitu relax ya. Tapi lebih berenergi juga. Okay. Jadi emang dari musik-musiknya itu tuh membuat kita tuh jadi kayak yang kita jadi seneng, kita jadi lebih yang berenergi karena keunikannya dia itu, dia kan namanya Lima Petani tapi nggak semua bener-bener petani ya, bukan nggak petani dia juga dia. Jadi Lima Petani itu nama bandnya dia untuk lagu-lagu musik-musiknya itu tuh bener-bener yang bertemakan tentang kayak panen, tentang matahari, tentang pelangi, tentang perjalanan kayak gitu. Lima Petani seru ya. Seru dan emang untuk kualitas musik yang dihasilkan sih emang benar-benar nggak perlu diraguin lagi kalau Lima Petani. Dan tadi udah 3 ya. Keempat, yang keempat ada Caravan Quintet. Yes. Caravan Quintet ini sebenarnya adalah awalnya berdiri dari 2015. Cuman dia juga sebagai home band kita. Home band di Barlen Barrel reguleran setiap Jumat. Tapi yang membuat berbeda adalah dia nggak cuma home band, gak sembarang home band. Bener-bener yang untuk cara dia bermain musik, cara dia membawakan musik itu yang membuat kita tuh yang aku nonton biasanya di Jumat-Jumat itu bener-bener kayak anjir keren banget gitu ya. Gitu. Dan Caravan Quintet juga beberapa kali juga yang udah punya beberapa single kayak gitu. Jadi Caravan Quintet itu akan hadir juga di More Than Just Art. Terus ya mewakili Jogja berarti ya. Betul, mewakili Jogja. Betul. Sekarang yang terakhir itu ada The Sesorias. Dari namanya udah ketebak nih. Udah ketebak banget. Ketebak ya. The Sesorias dari anak-anaknya almarhum Bapak Elva Sesorias. Iya, betul. Dan emang kebetulan karena More Than Just Art tadi aku udah bilang kalau misalnya kita pengen generasi untuk jazz ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan umur. Dari anak-anak Bapak Elva Sesorias ini juga ya kebetulan dia juga yang memainkan musik jazz gitu. Yes. Jadi udah kita punya satu visi yang sama. Ayo kita buat acaranya lebih meriah kayak gitu. Dari line up-nya sendiri udah keren-keren ya Kak Teja ya. Yoi, bener line up-nya keren-keren, muda-muda lagi. Tapi emang apakah kalau dilihat-lihat nih kan ini udah volume keempat nih dari volume yang pertama, apakah memang bener nih semua yang datang gitu ya ke acaranya Art Hotel ini, apakah bener-bener emang orang-orang yang bisa dibilang orang yang udah dewasa atau anak-anak muda juga ada sih sebenarnya di More Than Just Art ini? Fun fact-nya adalah kalau misalnya untuk selama ini kita More Than Just Art itu justru yang kebanyakan datang itu bukan tamu-tamu hotel. Tuh, oke. Jadi emang tamu-tamu yang dari luar yang pengen suka sama jazz gitu. Udah melulu bener-bener yang udah berumur gitu ya. Dewasa aku tadi ya. Dewasa kata-kata gitu. Dewasa ya. Udah dibenerin malah disalahin lagi ya kita ya. Tapi juga untuk yang anak-anak muda itu yang emang demen ya datang aja kayak gitu. Kayak contohnya kita dulu pernah bikin untuk sebelum More Than Just Art ketiga kita ada namanya Prelude to MTJA 3. Nah, di prelude-nya itu emang gak sebesar untuk MTJA kita buat biasanya. Cuman di prelude itu kita menghadirkan Adhikara sama Aimee Saras yang emang disenangin sama anak-anak muda kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kalau ngelihat dari ceritanya Kak Teja tadi, ini tidak ke beberapa kalangan tertentu ya Kak Teja ya. Tapi sebenarnya kita semua bisa kok menikmati jazz gitu ya. Iya dong. Jazz itu tidak seberat yang kita pikirkan ya Star Lovers ya. Dan mungkin aku tapi mungkin belum ya. Nanti mau kasih tahu sekarang apa nanti nih? Ya kita spill aja. Berarti ada sesuatu hal yang spesial nanti ya. Selepas ini ya. Oke, jadi untuk Star Lovers yang pengen gabung tentu aja, yang ingin tanya-tanya langsung tentang More Than Just Art ini, yang volume 4 Lelono ini, bisa langsung sampaikan aja di 0818621013 atau di Instagram kita @starjogja_fm. Kita akan segera balik lagi ya bareng sama Kak Teja di sini. Bareng Widya Pradipta di sini ya di bincang spesial bersama dengan Art Hotel ya Star Lovers. Apa kabar nih untuk yang baru aja gabung, mungkin
di 101,3 gitu ya, yang agak telat-telat dikit nggak apa-apa lah, bahwa kita nih lagi ngebahas gitu ya tentang salah satu event di Art Hotel Suites Bianti, yaitu More Than Just Art gitu ya, volume 4 Lelono gitu, yang akan digelar besok banget nih. Tapi di sini kita udah kedatangan satu teman lagi ya, Kak Teja ya. Yoi, ya kita tunggu-tunggu dari tadi nih. Ada Kak Randy Rahardian J. Kayaknya nih kakak adik sama Reza Radian atau gimana namanya, sama ya? Kakak sepupu itu. Kakak sepupu ya. Kakak sepupu. Kak Randy Rahardian ini Barley and Barrel Manager ya. Yes, ini yang lagi sibuk-sibuk banget ya Kak ya. Wah ya benar. Benar banget. Gimana prepare-nya so far ini untuk besok? Prepare-nya sih kita udah 100% matang ya, tinggal kita jualan aja. Untuk preparation udah aman semua sih. Aman semua ya, aman semua. Ini kalau misalnya ini on the spot gitu masih aman ya? On the spot aman gak ya? Aman nih sih, cuman kan lebih enak via Wonderlust kan, harganya kan lebih murah kan. Oke, baik. Jadi untuk Star Lovers yang mungkin juga pengen mengikuti atau ingin nonton gitu ya, gabung di More Than Just Art volume 4 Lelono ini, lebih baik untuk ke akses dari Wonderlust gitu ya, gitu, karena harganya juga akan lebih murah gitu kan, gitu. Termasuk juga terima kasih untuk Kak Baby nih yang udah bergabung gitu ya. Ini apakah event per beberapa bulan sekali, 4 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau gimana sih gitu? Karena ini udah ada volume 4-nya nih. Gimana? Untuk terima kasih Kak Baby untuk pertanyaannya. Untuk event ini sebenarnya kita gelar itu 3 bulan sekali. Dalam setahun itu kita bisa 4 kali untuk event More Than Just Art ini. Karena spesialnya di bulan Juni ini karena bertepatan sama 1 tahunnya More Than Just Art. Jadi kita buat atau kita kemas secara berbeda. Jadi mengenang perjalanan kurang lebih 1 tahun ini ya. Perjalanan 1 tahun dan perjalanan roadshow kemarin kita. Jadi emang ada yang spesial juga gitu ya, karena 1 tahun akhirnya dengan tema Lelono itu tadi. Betul. Ya kan, Jawa gitu. Mungkin ada filosofi tersendiri tentang Lelono, Kak Randy? Filosofinya itu kan Lelono kan bahasa Jawanya, bahasa Indonesia itu kan perjalanan ya. Jadi ini adalah perayaan kita kalau misalkan anak kecil tuh 1 tahun tuh lagi lucu-lucunya kan. Baru belajar jalan baru ya. Belajar baru bisa jalan mungkin. Betul. Jadi ini event yang menurut kita itu dikemas secara fun, secara perayaan lah, perayaan dari anniversary kita di 1 tahun, serta juga kita menselebrasikan dari 3 kota kemarin. Nah makanya kita sebutlah judulnya ini Lelono atau perjalanan gitu. Jadi 1 tahun waktu yang bisa dibilang sih ini masih muda banget gitu ya, masih bocah banget gitu ya, tapi pasti punya banyak banget pengalaman yang seru ya, yang bisa dibagi ke kita nih Star Lovers yang lagi dengerin gitu ya. Gimana sih rasanya bisa membuat event-event tentang jazz kayak gini, apalagi kan dikolaborasikan dengan berbagai hal kesenian yang lain nih. Bagaimana pengalamannya so far? Pengalamannya sih alhamdulillah bisa diterima sama masyarakat sekitar ya. Dan ambience juga yang kita harapkan itu sesuai, bahkan lebih gitu. Dan fun fact-nya adalah tamu-tamu yang datang di More Than Just Art ini adalah mayoritas tamu-tamu dari luar, bukan tamu-tamu yang menginap di Art Hotel. Seperti itu. Jadi ya karena dukungan dan partisipasi dari masyarakat serta dari komunitas sekitar, kita bisa sampailah ke volume 4 ini. Itu kan artinya berarti atensi dari teman-teman sendiri gitu, tamu-tamu yang datang ini kan luar biasa ya. Betul. Tentang acara ini gitu. Termasuk juga bolehkah misalnya nih ada keinginan atau request nih, besok line up-nya ini dong gitu, misalnya kayak gitu, boleh nggak? Sebenarnya kalau request itu sebenarnya kita tampung aja ya, karena kan nanti ada misalkan request dong nanti gestarnya ini, kan kita nanti juga kurasi. Kurasi gestarnya siapa, masuk atau enggak dengan konsep yang kita akan sajikan nanti di volume 5. Kalau misalkan masuk, ya mungkin bisa aja. Kalau di volume 5 nih, ini baru volume 4 ya. Volume 5 besok akan diadakan kapan nih? Spill. Ini eksklusif nih di Star FM. Iya ya, dong. untuk Star Lover. Biar prepare dari sekarang. 5-nya tuh kemungkinan kita di bulan November ya. Oktober atau November. November atau Oktober. Jadi ya kurang lebih Juni, Juli, Agustus, September. 3 bulanan lah ya. 3 bulanan lagi gitu. Nah, kurasinya ini yang menarik nih, karena kan tiap volume pasti akan dikurasi ya, line up-nya, gestarnya. Nah, kurasinya ini berdasarkan tema yang akan dipilih atau bagaimana? Apakah juga
kurasinya ini pertimbangannya dari beberapa request yang masuk juga misalnya? Jadi kurasi sendiri kita juga bantuan dari teman-teman Modern Jazz Art timnya. Salah satunya juga foundernya Modern Jazz Art, Pak Iman Setiawan. Dia yang mengkurasi, nanti berkolaborasi dengan Bapak Aji dari Jazz Band Senen, Pak Haji Wartono dari Jazz Band Senen, serta Mas Dani juga dari perwakilan dari Jazz Band Senen. Jadi nanti mereka diskusi siapa yang tepat, siapa yang cocok untuk di volume 5. Nah itu yang akan masuk di lineup kita. Kalau saya cuma bagian pitching aja. Tapi itu bagian yang susah ya sebenarnya ya. Betul. Merasakan banget ya. Bagian pitching aja tapi susah sebenarnya ini ya. Thank you juga ada Kak Izan di Bantul nih. Event jazz kayak gini nih bisa sampai berapa tahun ya kira-kira ya. Terus adakah gestar idaman atau harapan di event ini sebenarnya? Pribadi dari Kak Randy dan juga mungkin Kak Teja juga yang so far udah bisa menikmati yang ada dari volume 1 gitu, kayak ada harapanku tuh ini nih besok nih ada gestarnya gitu. Kalau bertahan sampai kapan ya tadi ya pertanyaannya? Kalau bertahan sampai kapan sih, saya percaya ketika proses yang kita bangun secara organik itu akan tetap lama sih. Mungkin ya bisa 10 tahun, 15 tahun mungkin dengan acara yang konsisten seperti ini ya. Kan nanti akan regenerasi ya. Kita akan juga turunkan event ini ke anak-anak muda yang selanjutnya biar terus beregenerasi gitu kan. Terus untuk kalau saya pribadi idamannya itu jazz lokal ya. Boleh. Kita pengennya sih Tompi sih. Tompi, Andin. Tapi yang Gigi Jazz Project juga tuh masuk dalam radar kita tuh, masuk ke dalam radar. Ngeri ya bahasanya, ngeradar. Kalau dibilang gestar ya, kalau gestar kan udah superstar gitu ya. Tompi salah satunya masuk, terus bisa juga Andin masuk. Karena kita beda sama acara-acara konser yang bertemakan jazz ya, karena kita benar-benar mau di situ tuh benar-benar full jazz. Betul. Nggak mau yang dicampur dengan pop apa segala macam, karena bukannya idealis ya, tapi kita mau coba bahwa menyampaikan ke masyarakat bahwa jazz ini sebenarnya bisa diterima oleh semua kalangan, bukan hanya untuk kalangan usia senja aja. Itu kan karena mindsetnya mungkin orang-orang jazz ini hanya untuk orang tua mungkin ya. Padahal enggak. Jazz ini sebenarnya untuk kalangan Gen Z juga sebenarnya masuk di jazz ini gitu. Cuman mungkin yang harus kita tekankan atau kita sajikan ke penonton itu yang benar-benar bisa diterima sama semua kalangan seperti itu. Kalau jazz itu menyenangkan lah. Jazz itu fun, jazz itu menyenangkan. Karena basicnya aku juga sebenarnya nggak suka jazz. Loh, kenapa bisa betul bikin kan? event ini akhirnya? Karena gitu. Event ini aku mendalami, tiba-tiba kok sayang. Gitu. Awalnya aku bukan orang jazz dan aku yang awam lah di dunia jazz, karena aku mendalami. Wah ternyata asik ya, karena saya sering nongkrong sama orang-orang yang berkecimpung di jazz juga. Tiba-tiba kok saya sayang ya, dan akhirnya event ini berjalan dengan kecintaan gitu. Jadi sampailah ini di volume 4 gitu. Oke, jadi karena belum kenal aja sih, jadi Betul. belum sayang ya. Betul. Makanya kenalan dulu, coba lihat dulu deh besok di volume 4 seperti apa ya jazz yang disajikan oleh teman-teman gitu kan. Jadi biar kita juga kenal, terus tiba-tiba nanti sayang kayak Kak Randy juga kan. Oke kan. Yeah. Cuman memang anggapannya adalah ketika kita dengerin lagu jazz kok berat banget sih, kayaknya ini bukan aku banget Jay, karena kayaknya aku susah ya nangkepnya gitu. Nah hal-hal yang seperti itu kan jadi tantangan tersendiri ya Kak Randy ya. Bagaimana akhirnya bisa ini loh bisa buat semua kalangan itu akhirnya menciptakan konsep yang seperti itu tuh. Gimana Kak Randy? Sebenarnya kalau dibilang jazz berat itu juga sebenarnya enggak ya. Makanya nanti kita akan ada beberapa adjustment atau beberapa modifikasi, seperti banyak juga talent-talent muda di Indonesia ini yang ke arah jazz. Ya, betul. Jadi kita bisa combine antara mereka yang anak-anak muda, artis-artis nasional yang ngerintis juga di jazz, kita ajak kolaborasi. Sehingga diterimanya juga dengan kalangan yang seusianya. Seperti itu. Karena menurut saya setiap artis baru dia membawakan jazz, dia juga punya militannya sendiri-sendiri sih. Jadi
akan bisa cepat masuk diterimanya sama kaum atau usia seumurannya gitu. Oke, jadi emang sama aja sebenarnya ya dengan musisi-musisi lain. Betul. Bahwa mereka juga punya fans yang militan banget, membawa massa gitu ya istilahnya ya. Sama saya aja yang bukan siapa-siapa, militan saya banyak. Wow. Boleh dong habis ini langsung mungkin di-share Instagramnya ya. Siapa tahu nanti habis ini langsung banyak followersnya gitu ya. Oke, itu tadi menarik ya, anak muda dan juga jazz. Tapi selama 1 tahun perjalanan ini, kalau boleh dirangkum, kalau tadi Kak Teja juga bilang bahwa yang nonton gitu nggak cuma orang-orang tua aja, orang-orang dari luar tamu pun juga banyak nonton. Nah, apakah memang banyak yang itu tadi bisa dibilang orang tua atau dewasa, atau anak-anak muda juga banyak kok, Gen Z malahan gitu sekarang udah mulai bisa menikmati pertunjukan atau event-event jazz gitu? Kalau kita lihat trafficnya sekarang sudah mulai combine ya Kak. Jadi nggak hanya usia yang sudah di atas itu, dari volume dari Prelude to MTJA itu sebelum ke volume 3 itu udah mulai campur tuh, udah mulai blend tuh. Yang antara yang anak-anak muda, antara orang-orang tua, antara yang keluarga kecil itu udah mulai berdatangan tuh. Jadi karena konsep yang kita bawakan itu fun sih sebenarnya, jazz fun gitu. Jadi nggak yang terlalu berat atau yang harus ngerti musik banget, enggak, karena kan di situ ada nuansa-nuansa seninya juga. Jadi kayak suatu pentas musik dan pentas seni sepertinya. Jadi itulah kenapa alhamdulillah kita bisa sampai volume 4 dan bisa diterima sama masyarakat sekitar. Oke, apakah nanti di volume 4 akan ada misalnya kayak recap gitu ya dari prelude-nya sampai dengan volume-volume sebelumnya gitu, supaya kita juga tahu so far 1 tahun perjalanan tuh ada kolaborasi sama musisi atau kesenian-kesenian lain nih yang bisa kita lihat juga. Mungkin juga ada Star Lovers yang baru aja atau akan datang besok di volume 4 yang belum tahu nih volume-volume yang kemarin apa aja yang udah terjadi gitu. Sebenarnya sih ini bukannya sequel ya. Jadi kalau misalkan nggak datang ke 1, ke 2, ke 3 juga sebenarnya nggak ada masalah. Karena yang kita sajikan itu adalah perbedaan pentas serta penyajian yang berbeda. Makanya kenapa di setiap More Than Jazz Art ini berbeda-beda konsepnya. Jadi sayang sih kalau sampai dilewatkan, karena yang kita sajikan itu belum tentu terjadi di volume 5. Seperti itu. Jadi nanti volume 5 mungkin ada apa kombinasinya, kalau yang di sekarang kombinasinya apa, yang sebelumnya juga apa. Jadi nggak ngerasa ketinggalan juga sih kalau tiba-tiba datang langsung volume 4. Jadi nggak kayak kita kalau bicara novel, gue belum baca novel yang pertama nih, jadi nggak mau nih ke yang 4 dulu. Sebenarnya kita nggak gitu sih konsepnya. Jadi volume itu adalah sebenarnya bridging dari judul aja sih. Jadi volume 4 judulnya ini gitu. Jadi nggak setiap cerita. Jadi gini, 1 volume itu berjudul misalkan Lelono, dan itu kalau difilmkan itu 1 cerita selesai. Jadi tidak ada sequelnya kalau di film tuh. Jadi nggak harus ngikutin ke yang ini dulu baru ngerti ini, enggak. Jadi kita dalam alur cerita di More Than Jazz Art itu 1 kali abis. Diplomatis banget ya gue. Ini keren banget ya. Pantesan militannya banyak ya Kak Teja ya. Tadi kan Kak Randy udah nih, Tompi, Andin. Nah kalau yang masuk radarnya Kak Teja sendiri apa nih? Mewakili nih ya, mewakili anak muda. Aku sebenarnya lagi suka Lauve sih. Lauve ya, baik. Yang kemarin barusan aja juga konser ya. Lagi seneng itu aja sih. Lagi seneng itu ya. Oke. Semoga bisa ya. Semoga bisa ya. Lauve. Sebutkan 3 lagu Lauve. Soal Lauve kadang bingung ya. Ini apa ya? Ayo, mikir beneran gak nih? Aku tunggu nih. Enggak bercanda. Oke. Thank you juga ada Kak Disa di Jakal. Halo Kak Disa. Setuju banget nih kalau gestarnya Andin. Citra Scholastica masuk radar Jazz Art gak? Iya. Nih Kak Redi nih. Tadi kan dibilang pengen menghadirkan jazz secara eksklusif, hanya jazz tanpa campuran genre lain. Terus yang dimaksud menggabungkan dengan kesenian lain apa? Bukannya sama aja ya mengkomunikasikan jazz sama genre musik yang lain. Nah ini nih ada pertanyaan. Thank you dari Kak Disa. Kak Disa, jadi gini, kalau Kak Disa datang ke konser-konser musik lain, ya Kak Disa hanya disuguhkan hanya pertunjukan musik aja atau konser musik aja. Tapi di More Than Jazz Art, nanti di sana kita suguhkan perpaduan antara musik dan art. Ya. Jadi kalau misalkan yang coba nih Kak Disa sambil merem dan bayangkan bahwa musik jazz yang ada, dia menyanyikan lagu Fly Me to the Moon,
Terus di depannya situ ada orang nari beserta gamelan. Itulah yang kita sajikan di Modern Jazz Art. Jadi bukan cuman ada seni tarinya, terus tari selesai, terus musik, tapi enggak. Kita kolaborasikan tuh antara musik dan seninya. Jadi ada si penari, ada wayang orang, ada gamelannya, serta ada musik jazznya. Seperti itu. Jadi kalau saya rasa belum pernah terjadi ini di Indonesia, bahkan menggabungkan antara seni tari, seni gamelan serta musik jazz. Itu belum pernah ada. Karena kita memang berbeda sama konser-konser musik di luar sana mungkin ya, yang mungkin juga cukup besar dan line up-nya juga lebih banyak. Tapi kenapa kita line up sedikit? Ya karena itu kita mempackaging itu secara spesial. Kenapa juga kita punya tempat tidak terlalu besar, jadi bisa intimate, bisa lebih dapat feel-nya gitu kan. Seperti itu sih Kak, bisa dari Jakal. Oke, apakah itu juga termasuk besok ini di volume 4 juga akan ada performance? Performance ada. Sebenarnya yang saya spill sedikit. Besok akan banyak banget kolaborasinya. Oke. Ya, antara band 5 Petani dengan The Sesorias, anak-anak dari Elva The Sesorias. Ada juga nanti kombinasi tari kecak diiringi musik jazz. Kayak gimana ini ya? Tari kecak diiringi musik jazz. Iya, aku kebayanginnya agak. Oke. Jadi ada tari kecak, ya? ada apa tuh namanya alat musiknya? Ceng-ceng sama musik jazz. Tari kecak kan gini ya? Ya betul. Nah, kalau sama apela. jazz? Nah, apakah kayak gini? Kan? Pasti kan gini. Orang ngebayang itu seperti apa ya? Dan dalam pikiran punku saya nggak kepikiran tuh mau akan seperti apa sih. Ya makanya ini gambarinnya kalau tari kecak kan kayaknya ini ya sangat energik ya. Nah kalau sama musik jazz yang apakah jadi akan melambat atau bagaimana? Lihat besok. Nah, hanya ada di Modern Jazz Art. Hanya ada di Modern Jazz Art. Itu dia tadi ya. Dari namanya aja sebenarnya udah mewakili ya. Apa aja yang ada di situ, Modern Jazz Art gitu ya, Star Lovers ya. Oke, seru banget. Kita jeda dulu ya, Kak Reni dan juga Kak Teja. Nanti yang pengen juga pertanyaannya dijawab akan Widya sampaikan juga. Kita akan balik lagi setelah lagu ini. Yes, Bincang Spesial masih bersama dengan Art Hotel yang mempersembahkan Modern Jazz Art Volume 4 Lelono ya, Star Lovers ya. Yang dari tadi juga sudah banyak banget keseruan yang disampaikan gitu ya. Termasuk juga pengalaman-pengalaman yang dirasakan selama kurang lebih 1 tahun perjalanan dari Modern Jazz Art ini gitu ya. Hingga akhirnya besok ada nih volume 4-nya Lelono gitu ya. Dan masih bareng Kak Reni dan juga Kak Teja di sini, Star Lovers, thank you banget. Dan yang bikin penasaran adalah dari tour kemarin ya, 3 kota nih, dari Semarang, kemudian Bandung dan juga Surabaya. Ini apakah dengan line up yang sama atau beda-beda juga melihat dari teman-teman jazz yang ada di daerahnya masing-masing nih, Kak Randy? Jadi untuk line up-nya sebenarnya sama. Dalam artian sama, bukannya sama kayak di Bandung, tapi kita ambil perwakilan All Star. Jadi ini bisa dibilang untuk yang Modern Jazz Art di 28 Juni 2024 di Yogyakarta, kita bertemakan All Star untuk line up. Jadi dari Bandung kita ambil 5 Petani, dari Semarang kita ambil Seteru Sunyi. Surabaya kenapa nggak kita ambil? Karena di Surabaya itu kemarin kita bermainnya dengan komunitas. Jadi tidak ada band tersendiri tuh. Di Yogyakarta sendiri diisi sama Karavan, dan spesialnya nanti kita ambil dari Jakarta The Sesorias, karena The Sesorias ini dia juga merintis band jazz. Kayaknya The Sesorias itu belum pernah main di Jogja. Makanya kita coba kita culik dia, kita suruh main di Yogyakarta seperti itu. Pitchingnya oke ya. Ya oke kalau gitu. Oke ya, oke. Keren banget gitu. Karena kalau kita di Jogja tahu lah event jazz itu akan seperti apa, auranya gitu, energinya seperti apa. Tapi kalau dari tour ke 3 kota tadi seperti apa sih Kak Randy? Biar kita juga tahu apakah juga beda di Jogja sama di kota-kota lain tadi. Kalau melihat antusias dari setiap kota memang berbeda-beda ya, dari vibes, dari ambience-nya. Untuk serunya semuanya sama-sama seru. Sama seru. Dari komunitas Bandung, dari komunitas Semarang, dari komunitas Surabaya, semuanya fun. Tuh. Cuman perbedaannya adalah di mungkin dari culture penontonnya ya. Jadi di setiap kota tuh memang vibes-nya tuh berbeda-beda, asiknya tuh beda-beda gitu. Kalau kayak minuman tuh yang sini rasa duren, yang sini rasa jeruk, yang ini rasa mangga. Semuanya enak.
tapi rasanya beda-beda gitu. Oke, analoginya bagus ya. Oke, sip deh. Jadi meskipun memang beda-beda tapi tetap keseruan yang sama. Betul. Gitu ya. Jazz yang fun itu tadi yang ditampilkan gitu. Oke, karena ini di menit-menit terakhir mungkin Kak Teja juga bisa menyampaikan yang tadi sudah disampaikan di awal, dan mungkin aja ada Star Lovers yang terjeda gitu ya. Gimana kalau misalnya pengen ikutan besok di More Than Jazz Art Volume 4 Lelono besok, terus apa yang harus dipersiapkan, misalnya kalau tadi ada yang namanya first drink charge juga kayak gimana tuh Kak Teja? Oke, pokoknya kita mengundang untuk semua Star Lovers yang hari ini dengerin untuk datang ke Barley and Barrel besok tanggal 28. Besok banget jam 6 sore. Untuk masuknya hanya cukup download di Artel Wanderlust. Aplikasinya ada di Google Play dan App Store. Itu nanti tinggal sign up terus bisa beli langsung FDC-nya di situ. Harganya 100.000 aja. Itu udah dapet minuman langsung. Jadi itu udah sangat worth it sih untuk menikmati malam itu kayak gitu. Oke, jadi cukup mengunjungi aplikasi, download aplikasinya dulu ya di Google Play Store atau Hotel Wanderlust gitu ya. Jadi di situ ada dikenakan biaya 100.000 gitu ya untuk first drink charge-nya gitu per orangnya. Jadi silahkan aja. Aman ya Kak Randy ya? Aman banget dong. Aman ya untuk kapasitasnya ya. Kapasitasnya aman. Aman ya. Oke, yes. Terakhir nih bisa disampaikan ke Star Lovers juga, mungkin yang masih agak ragu-ragu gitu ya untuk bisa menikmati jazz, karena kan tadi ini jazznya nih fun loh karena ada kolaborasi dengan kesenian yang lain gitu ya. Bisa disampaikan ke Star Lovers supaya kita juga tahu nih ya kan. Silahkan. Oke, jadi untuk Star Lovers, kita mengharapkan kalian untuk hadir dan join di More Than Jazz Art Volume 4 Lelono ini. Karena kenapa? Karena yang kita sajikan besok itu tidak mungkin terjadi atau tidak akan terjadi lagi di volume-volume selanjutnya. Jadi jangan sampai dilewatkan momen-momen seperti ini. Kita mengharapkan Star Lover semuanya bisa ikut hadir atau ikut datang seperti itu. Oke, Kak Teja melengkapi nih Kak Teja. Ngelengkapin aja. Kalau misalnya kemarin kita road tour ke 3 kota, Bang Randy ini pas di akhir-akhir pasti joget. Oke. Jadi seberapa asiknya itu nanti kita bakalan bareng joget di More Than Jazz Art. Oke, sip deh. Kita akan lihat nanti ya kayak gimana ya Bang Randy joget juga atau joget bareng sama Bang Randy gitu ya besok. Harusnya ada segmen khusus joget bareng Bang Randy gitu kan. Thank you Bang Randy. Terima kasih Kak. Barley and Barrel Manager, kemudian juga ada Kak Teja Markom dari Art Hotel tentu aja ya. Sukses untuk acara besok. Siap. Semoga semakin banyak teman-teman yang bisa menikmati jazz dengan fun gitu. Amin. Ya tentu aja ya. Oke, thank you ya Star Lovers ya yang udah gabung sama kita semua di bincang spesial di siang hari ini, siang menuju sore ya. Semoga juga semakin terbuka wawasan kita tentang jazz, bahwa jazz itu fun, menyenangkan. Jadi ayo besok datang ya. Mulai dari jam 6 sore gitu ya. Jangan lupa juga download aplikasinya di Wanderlust gitu ya, Art Hotel Wanderlust gitu kan. Oke, saya Widya Prayudha pamit undur diri. Tetap semangat, selamat sehat dan sampai jumpa.